Kita tahu dulu kita ada kasus korupsi di bantuan sosial langsung ya, yang dilakukan secara manual untuk masyarakat miskin yang terdampak COVID gitu ya. Nah, kalau kita tahu prosesnya itu adalah ya pertama proses pengadaan untuk barang-barang yang mau disalurkan, ya kemudian proses logistik, ya kemudian proses penyaluran. Nah, ini ada 3 proses yang dilakukan untuk penyaluran bantuan sosial langsung yang berupa fisik gitu ya. Berupa fisik, berupa barang, minyak, beras, ya mungkin ada Indomie ya. Kalau kita lihat proses ini, bayangkan berapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Ya mulai dari perencanaan, terus pengadaan, ya logistik hingga penyaluran. Karena proses yang panjang, kita bisa lihat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengurusi kegiatan ini. Dan kita juga bisa lihat berapa besar potensi penyimpangan yang terjadi sepanjang mata rantai proses. Ya sampai akhirnya Mensos kita kena kena kasus ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini bicara cara lama ya. Seharusnya cara seperti ini udah mulai kita tinggalkan gitu. Kita harus menggunakan teknologi. Nah, itu caranya bagaimana? Dengan bantuan langsung tunai. Jadi, pemerintah itu ya menyalurkan bantuan sehingga langsung ke ATM masing-masing orang. Nah, berarti proses pengadaan, proses logistik, proses penyaluran itu akan hilang gitu ya. Nah, proses pengadaan, proses logistik, proses penyaluran yang dinikmati oleh segelintir orang itu akan hilang. Keuntungannya apa? Ya itu memotong mata rantai proses dan potensi penyimpangan. Tidak bisa ada sunatan lagi karena dia langsung diterima oleh orang yang memiliki ATM. Kemudian penggunaan sesuai kebutuhan masing-masing orang. Ya kalau orang butuhnya susu bukan biskuit, ya biarkan orang tersebut beli susu. Jangan beli biskuit. Kalau orang itu lebih suka beli beras daripada minyak gitu ya, karena dia jarang goreng-goreng lah gitu ya. Nah biarkan dia beli beras gitu, jangan dipaksa beli minyak gitu. Nah itu akan sangat membantu. Dan kemudian apalagi efek yang luar biasa. Kalau dulu hanya segelintir orang yang menikmati bisnis pengadaan, nah sekarang jutaan warung-warung kecil itu menikmati bisnis pengadaan. Karena ya bantuan langsung tunai tersebut masuk ke orang, kemudian orang tersebut belanja di rumah-rumah sekitarnya.